Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Nur Fadilah dengan NIM 22232100094. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Bab pertama yaitu mengenai nilai-nilai universal Islam seperti tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Hal ini dapat diintegrasikan dengan budaya lokal untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera. Tauhid sebagai prinsip dasar Islam tentang keesaan Allah dapat menjadi fondasi nilai-nilai moral dan sosial yang kuat, termasuk dalam konteks budaya lokal. Keadilan yang juga merupakan prinsip penting dalam Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam sistem hukum dan ekonomi lokal, serta dalam interaksi sosial. Kemaslahatan yang berarti kesejahteraan dan kebaikan bersama dapat menjadi tujuan utama untuk membangun budaya lokal, sehingga setiap kebijakan dan tindakan dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya yaitu seperti gotong royong. Tradisi gotong royong yang kuat dalam budaya lokal dapat selaras dengan ajaran Islam tentang kerja sama dan saling membantu. Selanjutnya yaitu musyawarah. Prinsip musyawarah dalam budaya lokal dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat. Contoh selanjutnya yaitu penghormatan terhadap orang tua. Penghormatan terhadap orang tua dalam budaya lokal selaras dengan ajaran Islam tentang bakti kepada orang tua. Di sini kita lanjutkan ke bab selanjutnya yaitu tentang Islam dalam pelestarian budaya lokal di era modern. Tantangan Islam dalam pelestarian budaya lokal di era modern meliputi dampak globalisasi, sekularisasi, dan pengaruh budaya asing, serta perubahan sosial yang mempengaruhi generasi muda. Tantangan ini dapat memicu krisis identitas dan hilangnya pemahaman terhadap nilai-nilai lokal, sehingga dibutuhkan strategi yang efektif untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal sambil tetap mengakomodasi perkembangan modern. Selanjutnya yaitu strategi yang dapat diterapkan dalam tantangan ini yaitu seperti pendidikan dan penguatan nilai-nilai lokal. Melalui pendidikan, generasi muda perlu diberi pemahaman tentang nilai-nilai lokal dan sejarah budaya mereka. Nah, selanjutnya pelestarian bahasa dan seni lokal. Bahasa dan seni lokal harus dilestarikan melalui berbagai kegiatan seperti festival budaya, program pendidikan, dan dukungan terhadap seniman lokal. Nah, selanjutnya penggunaan media dan teknologi. Media dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya lokal dan menjangkau generasi muda. Selanjutnya moderasi dan toleransi. Penumbuhan sikap toleransi dan penghargaan berbeda budaya dapat membantu masyarakat untuk lebih terbuka terhadap keberagaman dan menjaga keberlanjutan budaya lokal. Kita lanjutkan ke bab 3, kontroversi dan fatwa tentang tradisi budaya lokal yang dianggap bertentangan dengan Islam. Di banyak wilayah Muslim, tradisi budaya lokal sering telah berakar jauh sebelum Islam datang. Setelah Islam menyebar, menjadi proses asimilasi dan sinkretisme antar ajaran agama dan adat setempat. Namun, tidak semua praktik budaya ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga menimbulkan kontroversi dan mendorong dikeluarkannya fatwa oleh ulama atau lembaga keagamaan. Nah, di sini beberapa contoh tradisi lokal yang kerap diperdebatkan. Yang pertama yaitu upacara adat yang melibatkan sesajen atau roh leluhur atau makhluk gaib. Kedua, ziarah kubur berlebihan hingga mengarah pada praktik tahayul atau syirik. Yang ketiga, ritual pernikahan atau kelahiran yang bercampur dengan unsur kepercayaan animisme. Yang keempat, tradisi sedekah laut, larung sesaji atau upacara pembersihan desa. Yang kelima, perayaan tahun baru atau panen yang mencampuri ritual non-Islam. Di sini ada lembaga yang mengeluarkan fatwa. Yang pertama ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI, sering mengeluarkan fatwa tentang ritual adat yang dianggap syirik. Contohnya fatwa tentang larangan sajin kepada jin. Yang kedua itu Nahdlatul Ulama atau NU, biasanya lebih moderat, membolehkan tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Yang ketiga Muhammadiyah, cenderung lebih ketat menolak tradisi yang mengandung unsur tahayul, bid'ah, dan khurafat. Kita lanjutkan ke bab 4 yaitu tentang peran pendidikan Islam dalam melestarikan budaya lokal. Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang kaya dan memiliki nilai-nilai penting bagi masyarakat. Kearifan lokal mencakup berbagai bentuk pengetahuan, keterampilan, dan praktek sosial
kearifan lokal. Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan identitas anak didiknya. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum dan praktik pendidikan. Pendidikan Islam dapat membantu anak-anak didik untuk lebih mengenal dan mencintai budaya mereka. Nah, di sini adalah cara mengintegrasikan kearifan lokal kepada peserta didik. Yang pertama yaitu menggunakan kurikulum dengan cara memasukkan materi tentang kearifan lokal ke dalam pelajaran seperti sejarah, bahasa, atau seni budaya. Dan yang kedua itu kegiatan ekstrakurikuler dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang terkait dengan budaya lokal seperti lomba seni budaya, kegiatan sosial atau festival budaya. Yang ketiga yaitu praktik pendidikan. Pembiasaan anak didik untuk melibat dalam kegiatan yang terkait dengan kearifan lokal seperti membuat kegiatan adat atau mengikuti kegiatan tradisi masyarakat. Bab 5 mengenai Islam dan modernitas, pengaruh globalisasi terhadap pelestarian budaya lokal. Globalisasi memiliki dampak dua sisi terhadap pelestarian budaya lokal dan Islam. Di satu sisi, globalisasi bisa memperkaya budaya lokal melalui pertukaran budaya. Namun di sisi lain juga dapat menggerus identitas budaya karena dominasi budaya global dan konsumerisme. Dalam konteks Islam, globalisasi dapat membawa pengaruh positif seperti peningkatan pemahaman antar umat beragama dan pemanfaatan teknologi modern untuk dakwah. Tetapi juga dapat menjadi tantangan dalam menjaga nilai-nilai lokal dan ajaran Islam yang autentik. Dampak positif globalisasi yaitu pertukaran budaya, dakwah melalui teknologi, peningkatan toleransi, pemanfaatan ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada juga dampak negatifnya yaitu seperti erosi identitas budaya, kesenjangan tradisi dan modernitas, peniruan budaya, tantangan bagi pendidikan Islam, dan radikalisme. Bab 6 mengenai Islam dan budaya lokal di era digital, revitalisasi tradisi melalui platform digital. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam penyebaran budaya dan ajaran Islam. Islam yang selama ini berkulturasi dengan budaya lokal di berbagai daerah, kini menghadapi tantangan globalisasi dan homogenisasi budaya. Namun di era digital juga membuka peluang besar untuk merevitalisasi tradisi lokal bernafaskan Islam melalui berbagai platform digital seperti media sosial, website, dan aplikasi kreatif. Platform digital memungkinkan tradisi-tradisi lokal seperti festival keagamaan, seni Islam daerah, dan praktik budaya berbasis Islam untuk diperkenalkan kepada generasi muda dan dunia internasional. Upaya revitalisasi ini dapat dilakukan melalui storytelling kreatif, produksi konten visual dan audio, hingga kolaborasi komunitas daring. Dengan demikian, Islam dan budaya lokal tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang secara dinamis di tengah arus digitalisasi global. Bab 7 yaitu mengenai strategi revitalisasi budaya lokal berbasis nilai Islam dengan pendekatan kreatif dan kolaborasi masyarakat. Revitalisasi budaya lokal berbasis nilai Islam membutuhkan pendekatan kreatif yang relevan dengan perkembangan zaman. Penggunaan media digital, seni kontemporer, dan storytelling menjadi strategi penting untuk menghidupkan kembali tradisi dalam bentuk yang menarik bagi generasi muda. Selain itu, kolaborasi antar tokoh agama, komunitas seni, akademisi, dan masyarakat umum sangat diperlukan untuk memastikan pelestarian nilai-nilai lokal yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui inovasi dan kerjasama, budaya lokal dapat terus hidup, dinamis, dan memberikan kontribusi positif di tengah perubahan global. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.